semakin semangat ya. Semangat, Bunda. Pasti ya, bunda-bunda saya di sini semangat, apalagi anak-anak yang di rumah. Betul sekali, Bunda. Betul. Nah, Bunda mau tanya dulu, sekarang itu sudah hari apa ya? Sekarang Hari apa? Kamis, Bunda. Oh, betul sekali. Sekarang Sudah hari Kamis. Tanggal berapa, Bunda Selvi? Hari Kamis tanggal 3. Wah, sudah tanggal 3. Iya. Bulan berapa, Bunda Yati? Bulan September. Bulan September atau bulan 9. Bulan 9. Wah, semakin ya banyak ya. Banyak, Nah, Bunda. berarti sudah banyak. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar bersama-sama. Nah, masih ingat kan tema kita? Dan Masih, jawabannya? Bunda. Iya, pasti kan sudah berapa hari kita pelajari. Iya. Nah, kalau begitu apa temanya? Tentang kebutuhanku. Kebutuhanku. Kalau subtemanya apa? Makanan. Makanan. Iya. Jadi kita membahas makanan ya. Iya. Karena makanan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Binatang juga. Iya. Iya. Binatang bahkan tumbuhan pun makan. Kalau misalnya tidak ada makanan, berarti makhluk hidup bisa Loyo. Tidak akan bisa bertumbuh. Tidak bisa. Tidak bertumbuh ya. Tidak bisa besar. Iya, tidak bisa besar. Dan pasti lama-lama akan mati. Ya, jadi kebutuhan kita adalah makan. Oke, kalau begitu kita punya ayat hafalan 1 minggu ini. Nah, pasti sudah hafal ya? Sudah. Berapa hari kita mengucapkan itu? Sudah 3 hari. Iya, sudah 3 hari, berarti kita bisa mengucapkannya bersama-sama. Iya. Nah, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita 1 minggu ini dari Matius 7 ayat 7 sambil kita memegang dagu. Yang mana dagu? Ya, ini dia. Nah, sambil kita memegang dagu, kita ucapkan Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, kita diajarkan untuk apa, Bunda? Meminta. Berusaha ya. Iya, Iya. kita diajarkan untuk Jadi kita harus berusaha. Iya. Kalau sesuatu yang kita butuhkan, kita tidak dapatkan, berarti harus Berusaha. Iya, berusaha untuk Dapatkan. didapatkan, dicari, diminta kalau memang perlu diminta. Betul. Kalau perlu untuk dicari, harus dicari biar kita bisa mendapatkannya. Iya. Nah, kita akan mengucapkan Mazmur 139 ayat 14a sambil kita memegang kepala. Matius 139 ayat 14a. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aduh, Benar-benar benar, salah maaf sebut ya. Salah sebut, harusnya Mazmur bukan Matius. Iya, mungkin sudah mau tua. Mungkin biar kasih ya harus makan banyak sayur. Iya. Oh iya, biar ada yang ingatnya Iya, kuat lebih ya. kuat. Oke, nah yang terakhir kita ucapkan Amsal 1 ayat 7 sambil kita melihat ke atas. Oke, Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wow, gimana sakit kepalanya? Pusing. Biar apa ya? Olahraga ya? Olahraga, melatih Leher. leher dan juga otaknya. Oke, kita sudah mengucapkan ayat hafalan kita. Berarti sekarang kita akan bermain games. Gamesnya yaitu Yesus berkata. Wow. Ya, Tuhan Yesus berkata. Berarti kalau Tuhan Yesus berkata kita Lakukan. lakukan. Kalau tidak ada kata Tuhan Yesusnya Tidak usah dilakukan. Tadi itu bisikan iblis. Iya betul. Jadi ini kita melatih konsentrasi dan melatih kepekaan kita. Oke. Siap ya? Siap, Bunda. Oke. Nah, Tuhan Yesus berkata, pegang perut, pegang telinga,
pegang mata. Tuhan Yesus berkata, pegang tangan. Tuhan Yesus berkata, pegang pipi, pegang hidung. Oke, bagus. Nah, sekarang kita baru mau masuk ke pelajaran kita yang pertama. Ini kita belajar ada 6 materi. Berapa, Bunda? 6. Banyak ya? Ya Bunda. Tidak terasa. Iya, pasti tidak terasa karena kita pasti belajar sambil bermain. Oke, kita masuk dalam pelajaran yang pertama yang akan dibawakan oleh Bunda. Nah, sekarang Bunda akan menceritakan atau mempresentasikan makanan kesukaannya Bunda. Nanti kalian juga ya. Nah, makanan kesukaannya Bunda itu adalah Apa ya? kapuru. Iya, Bunda. Itu yang dari sagu Bunda ya? Iya. Nah, Nah, kalau iya. selfie ulang tahun hadiahnya kapur saja. Hore! Berarti kita Dirangkul ya. Oke. Oke. Nah, makanan kesukaan Bunda adalah kapurung. Kapurung itu terbuat dari sagu, sayur-sayuran, bisa ikan, bisa durian, bisa daging, bisa daging ayam dan daging kerbau boleh. Kerbau. Nah, setelah itu campur apa lagi namanya? Kacang, Membuat terasi. membuat terasi, Apalagi ya? bisa tahu, ya. Oh, banyak. Banyak sekali. Lebih banyak bumbunya Bunda ya? Dan iya, iya Bunda. Kalau pakai gula boleh tidak Bunda? Tidak boleh. Oh tidak ya? Terus Karena pakai apa jangan Bunda? pakai garam. Oh, pakai garam. Nah, supaya makanannya enak kita masak baru dicampur semua bahannya. Setelah itu kita makan. Bagaimana enak atau tidak? Apalagi kalau ditersir sama Bunda Selvi. Iya. Iya. Oke. Nah, makanan kesukaannya tadi Bunda adalah kapurung. Nah, bahannya itu bisa dari rebung juga ya. Iya. Jadi bahannya tadi dari sagu, ikan atau daging, sayur-sayuran. Kalau buah? Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Iya. Oh bisa jeruk nipis. Oh jeruk nipis ya. Ya dicampur jeruk nipis supaya enak. Mantapnya. Nah, alasannya kenapa Bunda suka kapurung karena memang enak dan sehat karena di kapurung itu ada sayur-sayuran, ada lauk pauk dan ya ada juga karbohidratnya dari sagu. Nah, jadi kalian juga harus makan makanan yang sehat. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Nah, selain iya harus bersyukur juga ya. Jadi kalau sebelum makan harus berdoa, bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan karena sudah diberi makanan. Nah, nanti kalian di rumah bisa presentasikan yang lainnya, misalnya sukanya apa. Kan Bunda sukanya kapurung. Kalau kalian nanti yang tentukan makanan Pakai kesukaan gambar kalian. Bunda ya. Iya, pakai gambar. Iya. Atau langsung makanan. Atau ada makanan Iya, langsung ya. Oke. Video. Baru di video dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke, demikian pembelajaran kita yang pertama. Kita akan masuk pembelajaran kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Mercy. Nah, Bunda Mercy. Wah, hari ini kita akan belajar buku Smart Plus berbahasa. Sudah punya bukunya? Oke, kalau gitu kita buka halaman 14. Sudah dapat? Hai, ini dia halaman 14. Nah, kita lihat, wah ada siapa saja di dalam ini. Wah ternyata ada teman-teman kita, ada seorang bapak dan seorang ibu yang sedang beraktivitas. Nah kita lihat dulu gambar yang pertama, apa yang dia lakukan? Wah ternyata dia sedang makan roti. Kita lihat ya, kita baca sama-sama di sini ya. Lubis makan roti. Makan roti. Iya, dia bernama Lubis, dia sedang makan roti. Apakah kalian juga suka makan roti? Suka Bunda. Wow, enak ya. Kan tidak ada pengawetnya. Oh ada ya? Ada Bunda. Tapi itu sehat. Oh, Tapi iya. sehat. Nah, ini teman kita yang satu dia sedang belajar. Siapa di sini yang rajin belajar? Oh, saya. Ah, betul Bunda Yati. Iya Bunda. Mantap ya. Nah, teman kita ini bernama Aldi. Siapa? Aldi. Oke, kita baca sama-sama ya.
Aldi menulis di buku. Oke. Nah, ini ada bapaknya. Sedang apa dia ini? Sedang mandi? Bukan, dia sedang mencuci mobil. Oke, kita baca sama-sama. Ayah mencuci mobil. Iya, ada di sini rajin bantu ayahnya mencuci mobil. Ada. Saya mau ya, tapi belum ada mobilnya. Oh, Nanti Bunda iya. Yati punya mobilnya tetangga baru dicuci. Nah, jadi bunda-bunda menabunglah untuk bisa memiliki mobil. Iya, nanti kalau sudah jadi wartawan, Bunda. Iya, yang tidak ada mobilnya juga pasti sering mencuci motor Atau beca. atau beca. Ada becanya Bunda Yati. Nanti Bunda. Nah, ini ada ibu yang sedang bikin apa dia? Menyapu. Oh, sedang menyapu. Oke, kita baca sama-sama. Ibu menyapu lantai. Mantap. Ada juga di sini yang bisa membantu ibunya untuk menyapu? Bisa Ada, Bunda. Pasti ada ya. Pasti. Kan tangannya sudah kuat. Iya, tangannya sudah kuat, sudah bisa pegang sapu. Apalagi kalau makan sayur, aduh. Wah, pasti lebih keren lagi ya, lebih mantap. Nah, tugasnya anak-anak adalah menebalkan kata yang yang masih garis putus-putus di sini ya. Jadi itu ditebalkan. Nah, kemudian bisa diwarnai biar terlihat lebih menarik. Oke, bisa ya? Bisa. Kita sudah selesai pelajaran yang kedua. Selanjutnya kita masuk pelajaran yang ketiga. Dibawakan oleh Bunda Yati. Bunda Sylvia. Bunda Yati Sangga. Sudah kalau begitu Bunda Yati mempersiapkan alat dan bahannya. Bunda Yati angkat meja dulu karena kita membutuhkan meja. Sekarang Bunda Yati sudah mempunyai meja. Loh, kok mejanya nggak kelihatan ya? Mana mejanya? Nggak usah Bunda Yati. Ini ya. Mukanya Bunda Yati tidak usah kelihatan ya. Penting Bunda Yati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara untuk melipat serbet. Mana serbetnya Bunda? Serbetnya mana ya? Di mana ya serbetnya ya? Kalian bisa lihat tidak di mana? Tiga. Serbetnya ada di sini. Nah, ini adalah serbetnya Bunda. Nah, di sini kita akan melipat serbet. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa dilipat secara segitiga dan bisa juga persegi. Nah, caranya seperti ini ya. Perhatikan Bunda ya. Ayo lihat matanya ke Bunda. Kita akan mempertemukan ujung yang di sebelah sini dengan yang sebelah sini. Kita pertemukan dengan yang ada di sini. Ujung ke ujung ya Bunda. Iya, dari ujung ke ujung Bunda, bukan dari hati ke hati. Nah, ini bentuk apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Jadi sudah ada berapa bentuk? Dua. Satu. Oh, satu. Tadi Oh, segi empat. Loh, kan belum dilipat. Oh, iya. Bunda, ini kan kita lipat dulu. Oke, Iya, lanjut oke, Bunda. Bunda. Ini persegi panjang. Sudah satu bentuk ya. Sekarang kita akan mempertemukan ujung yang di sebelah sini, yang di sebelah sini. Kita akan Lagi-lagi ujung ke ujung. Iya, Bunda, dari ujung ke ujung ini ya. Tidak mungkin dari tengah ke tengah. Terima Siap ya. Wow. Persegi empat. Persegi berapa bentuk? Dua. Dua. Yang pertama tadi bentuk apa ya? Persegi panjang. Persegi panjang, bukan hati ya. Bukan. Ya, sekarang kita akan melipat bentuk yang ketiga. Coba lihat ya, perhatikan matanya baik-baik. Kita akan mempertemukan ujung yang ada di sebelah sini, ya, dengan yang ada di sebelah sini. Sebelah sini dan sebelah sini. Ya, ini ya, lihat Bunda. Di sebelah sini, Sebelah sini. dan Bukan sebelah sebelah sini. sana, sebelah sini. Oh, bukan. Nah, iya. Seperti ini ya. Ya Bunda Yati. Kita akan mempertemukan. Kita angkat satu saja sedikit. Kira-kira jadi bentuk apa ya? Kira-kira ini jadi bentuk Power Ranger atau apa ya? Coba kita lihat. Iron Man. Wow. Jadi segitiga. Tiga. Jadi sudah ada berapa bentuk? Tiga. Tiga. Tadi bentuk apa saja ya? Persegi panjang dan Persegi persegi panjang. empat. Lagi. Persegi empat. Empat. Dan apa lagi? Persegi tiga. Segitiga. Nah, ini kita masih bisa lipat menjadi segitiga yang paling kecil. Kita pertemukan ya ujungnya ya. Seperti ini kita. Kira-kira ini masih bisa dilipat atau tidak? Bisa. Coba kita buktikan. Masih Bunda. Satu kali lagi. Nah, jadilah segitiga yang lebih kecil. Ya, bisa dipakai untuk lap ya.
silap. Silap muka Katanya boleh Bunda tidak? Mer silap muka, Oh, Bunda Bunda. Mercy mau pakai untuk lap muka Mungkin di ya? rumahnya biasa pakai. Oh, mungkin Bunda Pakai Mercy. lap mukanya Bunda Yati. Oh, begitu ya. Oh, Bunda Yati pakai tisu Bunda biar lebih keren sedikit lagi. Iya. Nah, nanti kalian bisa lipat dengan berbagai variasi lagi ya. Tadi kita sudah lipat 3 bentuk. Nanti kalian bisa lipat lagi dengan kreativitasnya masing-masing. Misalnya kan di restoran ada, misalnya bisa menggunakan lipatan yang lain ya Bunda ya. Ada Bentuk angsa. betul sekali. Jadi nanti kalian bisa buat lagi secara Bentuk love. Betul sekali. Tapi Bunda Yati nanti harus belajar dulu kalau mau buat dari bentuk love Bunda ya. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar melipat serbet dengan berbagai bentuk. Sekarang kita akan belajar ke materi yang keberapa ya? Yang keempat yang akan dipimpin oleh Bunda Maya. Silakan Bunda Maya. Oke. Oke, kita sudah belajar berapa materi? 3. Kita sudah belajar 3 materi. Kita akan masuk di materi yang keempat. Bunda mau tanya dulu, siapa di sini suka makan roti? Saya Bunda. Kalau Bunda-bunda makan roti biasa tidak pakai selai. Oh, biasa. Bunda. Selai apa biasa yang Bunda suka? Ada selai coklat, Coklat, selai Kacang, kacang, strawberry, ya. pandan. Iya, Ada jadi banyak ya. macam-macam. Iya, Nah, Bunda. sekarang kira-kira apa yang Bunda akan lakukan? Apakah akan makan roti? Kita bicara soal Bunda nanti Iya. ler. Mau dong. Berarti Bunda Yati mau tambah. Oke, sekarang kira-kira apa yang Bunda Maya akan lakukan? Bunda Maya mau bikin Oh, Bunda apa? Maya mau masak ya? Aduh, Nah, lagi ini dong. apa? Satu. Apa itu adalah Roti. roti apa ini? Roti tawar. Bukan roti manis. Roti tawar. Kan masih tawar karena Oh, belum ada selainya Bunda. Ya, iya. Nah lihat, ini di samping rotinya ada apa kira-kira ini? ada Selai apa ini? Nana. Ya. Kan kacang Nanas atau mana? kacang? kacang. Nah, kita akan belajar mengoles selai dengan benar. Jadi kan ada anak-anak biasa yang asal ditaruh di rotinya. Banyak sekali, Bunda. Iya, banyak sekali. padahal Tapi tidak dimakan. Tidak habis, kasihan ya. Berlebihan ya. Iya. Harusnya Nah, secukupnya Bunda. Iya, Bunda. Secukupnya. Sedikit-sedikit Nah, sekarang Bunda Maya akan mengoles. Kita akan oles selainya ke roti dengan benar. Nanti baru dimakan ya, tapi nanti dimakan Bunda bagi-bagi ke bunda-bunda yang lain supaya tidak meleleh. Iya, nanti dibagi, Bunda. Nah, kita akan oles. Bunda akan ambil selainya seperti ini ya. Ini ada selai coklat. Enak tidak? Enak sekali, Bunda. Lalu kita letakkan di tengah dulu ya. Setelah itu kita oles pelan-pelan. Pasti Bunda Selfie mau ya? Mau dong. Mau atau tidak? Mau Bunda. Enak sekali. Enak ya. Iya. Nah, seperti ini cara oles yang benar ya. Iya, Bunda. Jangan asal selainya kita taruh, setelah itu tertumpuk di tengah-tengah, sementara yang di pinggirannya tidak kena. Akhirnya ditambah terus selainya. Padahal ini masih bisa kita oles ke bagian rotinya yang lain. Iya, ya benar. Ini juga kita artinya tidak terlalu boros ya, kita Iya. menghemat. Iya, Kita benar. makan lagi nanti besok seperti ini Biasanya ya. ada yang banyak di tengahnya saja. Bunda. Iya, biasanya cuma di tengahnya Bunda. Tidak langsung ada di ditutup pinggiran. seperti ini. Kalau ini kita belajar mengoles ke seluruh bagian Roti. Jangan juga selainya dibuang-buang nak ya, karena ini kan berkat juga. Jadi kita Iya. harus menghargai berkat Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, wah ada kacangnya. Iya, Bunda. Seperti ini, lihat. Bunda Iya. sudah mengoles selai. Ini sudah benar atau belum? Sudah Sudah benar, Bunda. Lalu selainya kita rotinya kita akan lipat menjadi 2 bagian Bagian. seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini baru rotinya boleh dimakan. Makan. Enak Bunda tidak? makan 1 kali saja ya. Iya. Nanti kita nanti kalian di rumah juga kasih tahu mama beli roti Iya. yang seperti ini, lalu kalian Belajar. belajar mengoles selai, Iya. lalu makan. Dimakan. Kalau makan Habiskan roti ya, Bunda. juga, iya. Kalau makan roti jangan sampai ini kan ada serbuk-serbuknya, jangan sampai jatuh ke lantai lalu tidak dibersihkan. Dan kalau makan roti belajar untuk dihabiskan. Ya Bunda tidak
karena kan ya nanti Bunda Maya akan bagi-bagi ke Bunda Selfie, Bunda Ah, Yati dan enak Bunda sekali Mercy ya, Bunda. supaya mereka tidak sedih karena tadi mereka mau makan tapi Bunda tidak kasih. Jadi nanti rotinya kalian juga di rumah nanti pasti dibelikan roti. Oke. Yeay. Kita sudah selesai materi yang ke Empat. Kita akan masuk dalam materi kita yang kelima. Oke bunda-bunda, kita akan bernyanyi. Silakan bergabung. Mana Bunda Yati ya? Bunda Yati. Bunda Yati. Bunda Yati. Mungkin dia lagi pergi ke kamar mandi bunda. Ya. Kita bertiga saja dulu ya. Oke, Bunda. Bunda ya, Bunda Mercy dan Bunda Selfie tahu tidak lagunya? 4 sehat 5 sempurna. Tahu tidak? Tahu, Bunda. Nah, kita akan nyanyikan lagu itu. Jadi ini lagu tentang Makanan yang sehat. makanan yang sehat. Iya. Kita akan nyanyikan sambil kita gerakkan. Oke, kita nyanyikan lagu 4 sehat 5 sempurna. 1 2 3. 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Agar badan sehat dan kuat. Nasi sayur lauk pauk, buah dan susu. Nasi sayur lauk pauk, buah dan susu. Itulah 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi. Oh, jadi makanan itu tidak semua sembarangan kita harus Iya. makan. Ada yang sehat. 4 sehat dan 5 Sempurna. Oke, kita sudah selesai materi kita yang kelima. Jadi materi kita yang kelima yaitu kita tadi sudah nyanyikan lagu. Sekarang kita akan masuk dalam materi yang keenam yang akan dibawakan oleh Bunda Yati. Oh, Silakan Bunda Bunda. Yati ya? Ya, Sekarang sekaligus menutup video kita. Oh iya nantinya. bunda. Oke bunda. Sekarang bunda berbaris dulu ya. Oke Bunda. Kita mau dikasih apa Bunda? Oh, nanti mau dikasih ya. Oh, kasih lagi ya. Bintang saja ya. Oke. Nah, minggu ini kita belajar tentang subtemanya apa tadi? Makanan. Makanan. Nah, kira-kira bunda mau tanya dulu ini. Kira-kira ada orang yang kalian tidak kenal? Misalnya Bunda Maya. Bunda Maya misalnya sedang duduk di sekolah. Iya Bunda. Terus tiba-tiba ada om-om yang datang memberikan Bunda Maya makanan. Omnya tidak dikenal. Om-omnya tidak dikenal Bunda. Bunda Maya tidak kenal siapa itu. Bundanya juga tidak kenal siapa Iya. itu. Kira-kira Bunda Maya boleh ambil atau tidak? Tidak Bunda. Iya, tidak. Tidak benar. Iya, walaupun makanannya enak Bunda ya. Tidak boleh. Apalagi kalau tidak ada mama dan Tidak ada papa. mama dan papa. Kira-kira itu berbahaya atau tidak kalau kita ambil? Berbahaya. Tidak berbahaya. Apalagi kalau tidak ada orang yang melihat kita. Terus kita ambil, kita makan. Enak sekali. Ternyata isinya membahayakan untuk kita atau ada racunnya kan kita tidak tahu. Jadi dimanapun kita berada, kalau misalnya ada orang yang tidak kita kenal memberikan kita misalnya makanan, misalnya roti Kue. atau kue atau misalnya permen, apalagi minuman. Nah itu kita terima atau tidak? Tidak. Jangan diterima karena kita tidak tahu apakah orang itu mempunyai maksud yang baik atau maksud yang jahat. Nah kecuali kita kenal, misalnya itu adalah keluarga kita, boleh kita terima atau tetangga. Pokoknya kalau orang yang tidak kita kenal, kita tidak boleh terima makanan, minuman, apalagi permennya. Jadi iya karena itu sangat berbahaya. Kita tidak kenal orangnya, kita tiba-tiba dia memberikan kita makan, kita ternyata bisa sakit perut, kita makan dari orang yang tidak kita kenal. Jadi kita boleh menerima makanan dari orang yang kita kenal saja, misalnya dari keluarga, dari teman, atau dari tetangga. Iya, karena kita sudah kenal baik dengan mereka. Jadi kita harus hati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal. Jangan sampai kita menerima apapun yang mereka berikan kepada kita, ternyata itu membahayakan buat kita. Nah, kalau misalnya tidak ada mama dan papa atau tidak ada keluarga atau tidak ada orang yang kenal, jadi kita harus hati-hati. Ingat, jadi kalau kita dimanapun berada, kita tidak boleh menerima makanan dari orang yang tidak kita kenal atau dari orang asing. Ya, kalian tahu kenapa kita tidak boleh menerimanya? Karena apa tadi? Karena berbahaya. Iya, jadi kita tidak tahu apakah orang mempunyai
niat yang baik atau mempunyai niat yang tidak baik. Jadi dimanapun kita berada, kita harus hati-hati. Nah, begitu juga ya Bunda Sylvia. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberikan makanan, harus hati-hati. Ya, apalagi kalau orang yang tidak dikenal tiba-tiba datang, ini ambil. Berbahaya sekali. Kalau Bunda Mercy mau makan atau tidak? Tidak. Jadi biarpun kelaparan ya. Jadi biarpun kita kelaparan, kalau ada orang asing yang memberikan kita ya kita harus hati-hati. Kecuali di situ ada mama, ada papa, baru boleh kita terima karena mama dan papa yang paling tahu. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar berapa materi? 6 materi. Kalian senang atau tidak? Senang kenapa? Karena makan roti? Iya. Oh, kita belum makan. Oh, enggak. Oh, iya, aduh Bunda Yati jadi lupa. Iya, tadi Bunda Yati kemana ya? Oh iya. Nah, kita sudah belajar 6 materi. Nah, walaupun kita hanya belajar secara video virtual, tapi kalian harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar dan jangan lupa pesan-pesan Bunda harus dilakukan ya, bisa? Iya, Bunda. Oke, nah sekarang kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Kita akan ucapkan dulu ayat hafalan kita. Masih ingat tidak? Kita ucapkan dulu ayat hafalan kita minggu ini dari mana yo? Matius 7 ayat 7. Betul sekali, pintar sekali Bunda Maya ya. Bunda Iya, Selvi Bunda. juga, Bunda Mercy, Bunda Yati juga pintar. Oke, kita ucapkan Matius 7 ayat 7 sambil pegang pinggang. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Betul sekali. Jadi tidak ada orang yang hanya duduk-duduk santai-santai terus bisa menjadi orang yang hebat. Jadi harus berusaha dulu ya, bisa? Iya. Alkitab saja mengatakan kita tidak boleh kalah dengan semut. Semut saja rajin, berarti kita juga harus bisa rajin, harus berusaha. Ya Bunda Sylvia, Bunda Maya, Bunda Mercy. Iya. Oke, kita ucapkan ayat hafalan kita yang kedua kira-kira. Oh, kita ucapkan ayat hafalan yang paling pertama kita ucapkan dulu sebelum masuk. Apa ya? Mazmur 139. Betul sekali. Kita ucapkan Mazmur 139 sambil pegang mulut. Mazmur 139 ayat 14a. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku Dahsyat dan ajaib. Nah, itulah semua ayat hafalan yang sudah kita ucapkan sepanjang minggu ini dan sudah minggu-minggu sebelumnya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ingat, tetap lakukan nasihat yang sudah Bunda ajarkan.